Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Zaranindia dengan NPM G1F023040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk responsi dari praktikum Mobile Apps Development, yang mana telah diberikan soal responsi praktikum, yaitu untuk membuat sebuah proyek aplikasi Flutter dengan ketentuan seperti yang ada di dalam file tersebut. Maka dari itu kita akan langsung mulai dari yang pertama, yaitu membuat proyek Flutter menggunakan getX. Pertama kita masuk terlebih dahulu di command prompt yang ada di dalam PC kita. Kita cek terlebih dahulu apakah getX-nya sudah terinstall dengan benar di PC kita, apakah sudah dikenali dengan get version. Bisa dilihat getX-nya sudah ada, getCLI-nya sudah ada, sehingga kita bisa langsung membuat project menggunakan get ini. Get create project. Nah, akan muncul pilihan yaitu Flutter Project atau Get Server. Ini kita langsung enter saja agar menjadi Flutter Project. Lalu untuk nama projectnya seperti yang telah diinstruksikan, yaitu responsi dan npm. Itu 40. Oke. Untuk domainnya saya akan pakai com.responsi 40. Kemudian ini bisa kita langsung enter saja, enter, dan juga enter. Jadi akan meng-create Flutter-nya. Setelah itu kita akan memilih getX di sini. Jadi kita bisa langsung enter saja, enter. Setelah itu dia akan menginstal. Kemudian setelah diinstal, kita akan masuk ke dalam folder yang sudah dibuat oleh get ini, itu dengan nama setelah itu kita masukkan ke VS Code dengan kode titik. Oke, kita sudah masuk ke dalam VS Code-nya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menginstal tools-tools yang diperlukan. Sehingga kita membuka terminal. Sebaiknya terminal digunakan itu command prompt karena biasanya lebih dikenali dari command prompt dibandingkan PowerShell. Oke, di sini kita akan menginstal dulu untuk Firebase-nya, tools-tools Firebase yang nanti digunakan itu dengan install Firebase tools. Oke, kita tunggu sebentar dalam penginstalannya. Oke, setelah selesai diinstal, kita lanjut ke tools selanjutnya, yaitu kita memerlukan Flutterfire untuk nantinya pengkonfigurasian ke Firebase nantinya. Dan juga kita memerlukan untuk getCLI-nya lagi. Jadi kita ketik di sini. Oke, setelah Flutterfire, selanjutnya kita masukkan yang getCLI. Setelah selesai, kita bisa lihat di pubspec YAML untuk yang sudah kita install apakah sudah tersedia. Oke. Selanjutnya, karena di sini dalam instruksi soal kita memerlukan untuk login, register, maupun logout nantinya, sehingga kita memerlukan tools Firebase, yaitu Firebase Core, untuk nanti kita akan menghubungkan ke Firebase dan Firebase Out, karena nanti di dalamnya ada autentikasi pengguna. Sehingga kita perlu menginstal, karena bisa dilihat di pubspec YAML ini belum ada di dependensinya itu untuk Firebase Core dan Firebase Out. Jadi kita akan install terlebih dahulu.
Oke, setelah terinstall bisa lihat di sini sudah ada di dependensinya itu untuk Firebase Core dan Firebase Auth-nya. Selanjutnya, setelah persiapan ke Firebase sudah dilakukan, sebelum kita mengkonekkan ke database yang sudah kita buat, kita perlu terlebih dahulu membuat database-nya di di laman Firebase, di mana bisa dilihat di sini ada create a new Firebase project. Bisa kita klik di sini, lalu kita tambahkan saja namanya sesuai instruksi, yaitu responsi. Bisa kita continue. Lalu ini juga langsung continue saja, continue, second account. Ini bisa kita create saja. Kita tunggu dulu sampai selesai dibuat untuk projectnya. Oke, setelah selesai bisa kita continue saja. Oke, setelah itu kita akan masuk di dalam responsi ini. Oke, setelah kita masuk ke dalam Firebase dari project yang sudah kita buat, kita masuk ke Firestone di sini, ke Firestore. Lalu kita create database. Ini bisa kita pakai yang standar saja. Lalu kita next. IP location-nya sesuai dengan domisili kita, yaitu misalnya di Indonesia yaitu misalnya Jakarta. Kita next. Setelah itu kita pilih saja ini start yang in production mode. Tunggu. Oke, database-nya sudah tersimpan di sini. Bisa dilihat di sini. Juga sudah ada dari authentication di sini. Kita get started saja di sini. Oke. Kita pilih saja ini email atau password. Kita save. Kita lihat sini users karena masih kosong, belum ada yang terdaftar, sehingga kita akan masuk kembali ke projectnya untuk mengkoneksikan dari Flutter ke Firebase. Itu di sini. Ini kita lakukan. Oke, selanjutnya untuk mengkoneksikan ke Firebase-nya, kita harus terlebih dahulu login ke akun kita yang ada di Firebase itu di sini. Itu dengan Firebase login. Oke, karena ini sudah login sebagai akun yang saya pakai di Firebase, maka tidak perlu logout lagi, tapi biasanya akunnya itu berbeda, jadi bisa di logoutkan dulu lalu di loginkan. Setelah itu bisa gunakan Flutter Fire Configure. Sini dia akan mengambil database atau project yang ada di Firebase yang sudah kita buat. Dan sini ada dua pilihan. Kita akan pilih yang responsi 40. Kita bisa enter saja.
Lalu di sini kita bisa pilih Android saja. Lalu dia akan mengkoneksikan dengan Firebase tersebut. Jadi kita tunggu saja terlebih dahulu. Oke, setelah berhasil dikoneksikan, selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke implementasi dari file-file yang harus dibuat, yaitu kita lihat kembali ke soal, mana kita harus membuat login, halaman utama, dan juga ada register nantinya, dan seperti yang sudah dijelaskan di file. Maka dari itu kita akan membuat 4 komponen. Yang pertama, sudah pasti kita harus mempunyai home untuk nantinya setelah login, yang mana ketika dibuat itu sudah ada home-nya, jadi kita tidak perlu buat kembali. Jadi kita bisa langsung buat ke halaman splash-nya, splash screen-nya. Jadi ini adalah halaman awal, nantinya untuk pilihan kita apakah kita mau login atau register. Jadi kita bisa langsung ketikkan get create, page-nya itu splash. Setelah itu di modul bisa kita lihat ada splash, yang mana dia akan langsung otomatis membuat untuk binding, controller, dan view-nya. Gitu juga dengan page atau yang lainnya yang akan kita buat ini, yaitu login dan register. Jadi kita bisa langsung buat saja page ini ganti menjadi login. Oke, sudah terbuat yang login. Selanjutnya kita buat register yang terakhir. Oke, setelah berhasil dibuat, bisa dilihat di sini di modul sudah ada 4 folder, yaitu home, login, register, dan splash. Masing-masing akan mewakilkan satu view yang akan kita buat nantinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke file-file tersebut. Dimana pertama kita akan masuk ke splash dulu. Saya akan mengambil kodenya dari yang sudah saya siapkan. Sebelum kita masuk ke splash, kita akan menambahkan dulu di file main.nya, karena ini adalah file intinya ketika folder project itu dibuka atau dijalankan. Jadi seperti ini. Setelah itu kita akan mendaftarkan roots dan page-nya. Itu kalau roots itu berada di folder roots dan app roots, dimana di sini dia akan mendaftarkan ketika kita ingin mengakses suatu halaman itu namanya apa, atau misalnya slash apa, atau path-nya di mana. Jadi kita akan masukkan di sini. Yang mana di sini kita mendaftarkan untuk rute splash, itu rute login, rute register, dan juga rute home. Lalu selanjutnya kita ke app page, itu di sini kita akan menghubungkan lagi dari path tersebut akan berhubungan ke mana. Page-nya akan mengarahkan ke view yang mana, binding-nya akan mengarah ke binding yang mana. Jadi di sini kita bisa langsung saja mengimpor dari kode yang sudah saya siapkan. Oke. Jadi dia akan mengimpor modul-modul yang bersangkutan yang digunakan di dalam sini, karena di sini dia sudah mendaftarkan misalnya untuk rute splash yang sudah tadi kita daftarkan di app roots, itu dia akan mengarahkan view-nya itu ke splash view, dan untuk binding itu dia akan mengarahkan ke splash binding, yang mana ini nanti akan
yang merupakan ini nama dari kelas folder yang ada, kelas file dari binding maupun view tersebut yang ada di folder terkait. Oke. Selanjutnya, setelah kita daftarkan untuk app page, app routes, dan juga kita sudah merubah main-nya, baru kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu splash. Mana di sini kita akan terlebih dahulu melihat splash binding-nya. Di sini juga tidak perlu dirubah, kita akan masuk ke splash controller di sini. Di sini bisa kita rubah untuk controllernya, itu dari kode yang sudah saya siapkan di sini. Oke. Sini karena hanya sebatas untuk menghubungkan ke tombol login dan register, maka di sini hanya ada untuk fungsi mengarahkan ke root login dan juga ke root register. Setelah itu kita buat di splash view-nya, karena ini masih yang default, kita rubah menjadi yang sudah kita buat di sini. Tekan dulu. Sini kita membuat untuk tampilan dari splash view-nya, yang mana dia lebih memodelkan lagi bagaimana tampilan-tampilan dari tiap button dan lain sebagainya. Oke, setelah selesai splash, kita akan masuk ke login, mana seperti biasa login binding di sini tidak perlu dirubah, biarkan saja seperti default. Lalu di sini kita akan masuk ke login controller, dimana di sini juga sudah saya siapkan kodenya. Login controller ini nantinya berisi isian yaitu email dan password. Sehingga kita dimasukkan di sini ada email dan juga ada password. Dimana dia juga ada untuk memvalidasi apakah usernya sudah terdaftar ataukah emailnya tidak valid atau passwordnya salah dan lain sebagainya. Setelah controllernya itu dibuat, sini kita buat view-nya dari kode yang sudah dibuat. Oke, sini kita paste saja. Dan sini untuk login view-nya, dimana sudah saya tempel di sini, itu untuk memodelkan lagi tampilan-tampilannya dari yang sudah kita buat logika-logikanya. Setelah login selesai, kita masuk ke register, dimana di register ini kembali kita lihat ke binding ini tidak perlu dirubah. Lalu kita ke controller kita pastekan di sini untuk controller, yang mana nantinya di register ini nantinya akan memasukkan email, lalu password dan juga konfirmasi password di berikut. Ya, juga ada validasi apakah emailnya sudah terdaftar, passwordnya terlalu lemah atau format emailnya tidak valid. Setelah itu kita buat dalam view-nya pemodelan visualisasinya yang lebih terstruktur, itu dengan kode berikut. Setelah kita pastekan di sini, bisa dilihat di sini dia akan memodelkan seperti button, tulisan, teks, style dan lain sebagainya, sehingga nanti tampilannya dapat lebih bagus. Setelah selesai splash login dan register, selanjutnya kita akan memodelkan dan juga membuat halaman home, di mana setelah kita login itu user akan diarahkan ke sini, di mana pada halaman home ini nantinya terdapat logout dan juga terdapat halaman atau tulisan welcome untuk notifikasi atau seperti menandakan bahwa user berhasil masuk ke dalam sistem itu.
dan juga terdapat email dari user yang masuk ke dalam sistem ini. Nah, kita lihat binding ini tidak perlu dirubah. Selanjutnya kita ke controller, kita masukkan dari kode yang sudah ada di sini. Di sini dia akan melihat, dia akan menginginkan apakah emailnya ada dari user yang sudah login. Dia akan mengambil nantinya emailnya itu, lalu juga akan menampilkan elemen-elemen lainnya. Lalu di view, sini kita bisa tekan copy paste saja dari sudah dibuat ini, dimana nanti ini lebih memodelkan lagi seperti tombol logout, notifikasi, dan lain sebagainya. Setelah selesai, home ini setelah selesai kita copy pastekan, kita bisa langsung uji coba, yaitu dengan run and debug di sini. Oke. Kita ini kan ke Dart and Flutter, lalu kita pakai footer Chrome karena Android Studio-nya bermasalah. Kita tunggu. Oke. Oke, di sini adalah tampilan ketika masuk ke halaman awal, yang mana ini adalah splash screen yang menampilkan button login atau daftar kemana kita ingin terlebih dahulu masuk menunya. Misalnya di sini kita akan mendaftar terlebih dahulu. Di sini karena kita belum punya akun, kita akan mendaftarkan akun kita, yaitu misalnya di sini. Lalu passwordnya dengan 6 digit. Oke, itu kita daftar. Selanjutnya ada notifikasi dan akan langsung diarahkan ke halaman login. Lalu kita akan pakai akun yang sudah kita daftarkan tadi, itu keisha@gmail.com. Juga passwordnya. Lalu kita login. Oke. Setelah berhasil login, bisa dilihat ini adalah halaman home atau halaman beranda, di mana ini ada notifikasi loginnya berhasil, dan juga ada informasi akun dari email yang sudah kita daftarkan tadi. Lalu kita loginkan, yaitu keisha@gmail.com. Setelah selesai, kita bisa melakukan logout, tapi terlebih dahulu kita akan melihat bahwa di Firebase-nya dia akan terdaftar di authentication ini, yaitu akun-akun yang terdaftar. Itu di sini ada Keisha dan juga detail-detail lainnya. Setelah selesai, kita bisa langsung klik logout dan juga akan nantinya kembali ke halaman login. Mungkin sekian yang dapat saya demonstrasikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.